Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Pelajaran yang bisa kita petik ketika terjadi perselisihan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengetahui sumber yang bisa menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Apa itu sumbernya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasul masih hidup. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka yang menjadi rujukan itu apa? Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Sama enggak kedudukannya? Kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kembali kepada hadisnya. Dan orang-orang yang hari ini tidak menerima hadis-hadis Rasulullah di dalam permasalahan urusan agama mereka, tidak ada jaminan kalau seandainya mereka mendengar langsung dari Nabi, seandainya Rasulullah datang ke sini dan hidup kembali dan mengkhabarkan apa yang kamu lakukan itu salah, belum tentu diterima. Tidak ada jaminan diterima. Tidak ada jaminan. Dan sudah banyak contoh. Iblis alaihi laknatullah, dia percaya enggak sama Allah? Dia percaya enggak ucapan terbaik adalah ucapan Allah? Dia percaya enggak Allah itu adalah sesuatu zat yang sangat mulia, yang sangat agung? Percaya. Ya, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Iblis tahu jalan Allah sebaik-baik jalan. Dan iblis juga tahu fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, dia tahu. Tetapi ketika Allah memerintahkan sendiri kepada iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud dengan apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah sendiri yang katakan sama dia. Diterima enggak sama iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Langsung Allah yang berbicara kepada iblis, enggak diterima. Jadi nggak ada jaminan orang-orang hari ini ketika kita sampaikan hadis, dia tidak terima, dia ambil ucapan gurunya, dia ambil ucapan kebiasaannya, dia ambil adat istiadatnya. Kalau Nabi hidup dan sendiri yang mengatakan salah yang kamu buat, belum tentu diterima. Tidak ada jaminan diterima. Iblis tidak menerima ucapan Allah dalam keadaan Allah yang memberikan kepadanya nikmat tinggal di surga, dalam keadaan dia tahu sebaik-baik jalan adalah jalannya Allah. Bisa difahami? Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah hari ini, siapa yang mereka agungkan? Siapa yang mereka muliakan? Husain dan Ali. Ya enggak? Nah, Abdullah bin Sabah ketika mengatakan Ali itu sebagai Tuhan, dia mengatakan saya adalah Nabi dan engkau adalah Tuhan saya. Kemudian Ali sendiri yang menasihati mereka. Ali sendiri yang mengingatkan mereka, Ali sendiri yang memberikan hukum kepada mereka. Apakah mereka percaya? Tetap mereka enggak percaya. Sampai-sampai kata Ali, laqad ra'aitul amra munkara. Dan aku telah melihat perkara-perkara yang mungkar yang mereka lakukan. Kemudian aku hidupkan api, wa nada'utu qambara. Kemudian saya panggil algojo saya, membakar mereka hidup-hidup. Sudah Ali yang menasihati, dia menyembah Ali. Dia mengatakan Ali sebagai Tuhan. Ali yang mengatakan saya bukan Tuhan. Saya ini Ali, bukan Tuhan kamu. Kemudian ditahan oleh Ali selama 3 hari supaya dia bertaubat. Tetap juga yakin Ali sebagai Tuhan. Kemudian Ali hidupkan api. Seketika Ali menghidupkan api, tambah yakini betul-betul Tuhan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? La yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengazab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Siapa yang memiliki api? Allah. Makin yakin Ali itu Tuhannya. Jadi dia menyembah Ali, dia memuliakan Ali. Ali sendiri yang ngingatin, nggak dengar. Bisa difahami? Kan ini hawa nafsu. Kalau seseorang sudah mengikuti hawa nafsu, jadi bukan masalahnya Nabi hadir nggak di sini, bukan itu masalahnya. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ada 2 orang yang dia berdebat. Dia melihat dari kejauhan, itu kambing atau burung. Yang satu mengatakan itu kambing, yang satu mengatakan burung. Kemudian coba mendekat, tiba-tiba terbang. Kalau terbang apa namanya? Tetap kambing walaupun burung, walaupun terbang. Tetap kambing walaupun apa? Terbang. Itu namanya hawa nafsu. Jadi nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, apalagi cuma datang Syafi'i. Ini bukan mazhab saya ini. Ini mazhab kalian sendiri. Nggak percaya, tetap ini Syafi'i.
Faham di sini? Ini namanya hawa nafsu. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak, kalla inna kalimatun wa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh apa yang dahulunya aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Dia sudah melihat alam barzakh, dia sudah melihat bagaimana azab kubur, dia sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, ke alam barzakhiyah. Kata para ulama tafsir, kenapa Allah tidak mengembalikan dia ke dunia walaupun dia ingin beramal soleh? Kata para ulama, kalau seandainya dia kembali ke dunia, dia pasti akan melakukan seperti apa yang dilakukan terdahulu. Bohong semuanya, nggak mungkin dia melakukan apa? Amalan soleh. Pasti dia akan melakukan lagi apa yang dia dahulunya dilakukan. Karena apa? Hatinya ini sudah rusak. Tapi kalau orang hatinya baik, kalau orang hatinya jujur, bukan cari pembenaran, cari kebenaran, pasti dia akan terima, pasti. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya sebuah soal, "Wahai Imam, apa hukumnya seseorang ketika berwudu? Apakah dia menyela-nyela jari tangannya dengan jari jemari kakinya dengan jari jemari tangannya?" Kata Imam Malik, tidak dicela, tidak di apa namanya? Dinyela-nyela. Di sela-sela, ya, tidak. Kemudian datang orang, murid beliau, "Wahai Imam, di sana ada hadis Rasulullah. Rasulullah mencontohkan menyela-nyela antara jari tangan dengan jari jemari kaki ketika berwudu." Ini seorang imam loh ya. Ya, ditegur oleh orang yang hadir di majelisnya. Kira-kira gimana kalau kita di posisi Imam Malik? Oh ya, itu memang ada terjadi khilaf di kalangan para ulama itu. Padahal khilafnya baru tahu tadi. Sebelumnya nggak tahu dia ada khilaf. Paham? Ya? Ada khilaf itu di kalangan para ulama. Oh ya, itu hadisnya kayaknya ada bermasalahan tuh sama hadisnya. Nggak ada Imam Malik demikian. Beliau mengatakan, ya sudah, saya tetapkan. Kalau memang itu hadis Nabi, saya tetapkan itu sebagai sunnah dalam berwudu. Walaupun dalam pembahasan hadis ini tidak sahih dari Nabi SAW. Cuman yang ingin kita sampaikan, bagaimana seorang Imam Malik menerima, bukan mencari pembenaran, tapi yang dia bela adalah memang agama. Yang dia cari adalah kebenaran, yang dia cari adalah sunnah Rasulullah. Bukan dia cari untuk membenarkan ya apa yang sudah menjadi keyakinannya. Mafhum di sini? Nah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dari kecil dia akan bertambah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mafhum ya? Dari sisi lain, Nabi mengingatkan bahaya dari Dajjal. Rasulullah ingatkan Dajjal yaumul qiyamah begini sifatnya. Sudah disifati oleh Nabi. Gamblang sifat Dajjal tersebut. Dalam sholat selalu kita meminta perlindungan dari Dajjal. Tetapi ketika datang Dajjal, banyak manusia lebih banyak mengikuti Dajjal daripada yang tidak mengikuti Dajjal. Padahal kan sudah diingatin sama Nabi, jangan ikut Dajjal. Dajjal itu tokoh kekafiran. Tapi banyak manusia mengikuti Dajjal. Karena apa? Hawanya memang lebih condong ke sana. Faham? Ya, ketika dikhabarkan ini Nabi, ini Rasul, begini sunnah beliau, ini sulit untuk kita terima. Ya, jadi saya ulangi kembali, jangan berharap kalau seandainya Nabi datang kepada kita hari ini, kita mudah meninggalkan bid'ah-bid'ah yang sudah menjadi kebiasaan kita lakukan. Jangan diharap kita akan tinggalkan. Mafhum di sini? Ternukilkan dari Amr bin Ubaid, seorang yang hidup di zaman tabi'in, muridnya Imam Hasan Al-Basri. Iya, dia mengatakan hadis Nabi SAW, sesungguhnya ajal manusia sudah ditakdir, telah dicatat ketika dalam perut ibunya, rezekinya, ajalnya, baiknya, bahagianya. Apa kata laki-laki ini? Kata Amr bin Ubaid, ini nggak masuk akal dia, nggak masuk akal. Sampai-sampai dia katakan, saya ringkas, kalau seandainya hadis ini saya dengar langsung dari Nabi, saya mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak mendatangkan sesuatu yang benar kepada kami, nggak kami terima, nggak saya terima. Tidak hanya sampai di situ, dia mengatakan, kalau seandainya hadis ini saya dengar langsung dari Allah Rabbul Alamin, tanpa ada perantara Allah yang saya dengar, saya akan mengatakan, ya Allah, engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya laki-laki ini benar mengucapkan ucapan ini, semoga Allah melaknat dia. Kenapa? Hawa nafsu semuanya. Hati manusia ini memang secara kasat mata lembek, gampang untuk dia diremas-remas, gampang lembek dia.
Tapi secara maknanya dia sangat keras, lebih keras dari batu. Allah mensifati sifat orang-orang kafir dalam Al-Quran. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik faya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yushakkiku fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Kemudian keraslah hati mereka, bahkan lebih keras dari batu. Keras-kerasnya batu bisa keluar air di dalamnya. Keras-kerasnya batu bisa pecah, hancur karena takut kepada Allah. Tapi kerasnya hati manusia hilang semuanya, hilang. Wala ada rasa takut, wala ada rasa khawatir.